Teman-teman, 21 tahun yang lalu saya kerja di Batam. Waktu itu saya suka keliling-keliling ke Bukit Senyum kayak gitu. Saya juga sering nganter pegawai-pegawai yang dari Nagoya gitu sampai malam karena saya memang seneng belajar gitu kan. Seneng kelalang keliling gitu, ketemu sama orang-orang baru. Saya nganter ada orang dia tuh apa namanya? Udah anaknya dua kalau nggak salah. Kemudian single single mom, kalau di kita sebut single parent. Ngobrol saya sampai malam. Kemudian saya kenalan juga sama China Singapura. China Singapura itu bilang gini, dia menceritakan cerita bisnis lah. Dia kalau dari umur mungkin lebih muda dari saya, tapi pengalamannya lebih besar, lebih banyak gitu. Dia cerita ke saya, begini mas katanya, kalau pengen sukses dan bahagia dalam hidup, ada satu kunci dari saya katanya. Gimana kata saya gitu, gimana kok kata dia, caranya adalah jangan ngikuti pemikiran orang kebanyakan, jangan ikuti kelakuan atau perilaku atau tindakan perbuatan orang kebanyakan. Itu mendalam sekali. Saya ingat-ingat, saya sering baca buku juga. Saya ingat kata Lao Tse, apa yang dikatakan oleh orang banyak, orang umum itu nggak benar katanya. Orang populer itu nggak benar, yang benar itu nggak populer gitu kan, intinya kata Lao Tse begitu. Terus saya ingat juga kata Einstein, yang diketahui atau diyakini oleh orang kebanyakan tuh belum tentu benar gitu. Kemudian yang 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 benar belum tentu populer gitu. Jadi ada unsur ketidakpastian, uncertainty gitu. Yang jelas waktu itu pengarahan China Singapura itu berkesan dan saya aplikasikan selama semenjak saat itu sampai sekarang. Style saya kan memang saya nggak mau ikut-ikutan orang. Saya meyakini dan melakukan apa yang saya yakini benar aja. Kita lalu kita bayar dulu ya. Kang buka. Seberapa Kang? Kang, tumaros ai tangga dan lulurnya saya sabar sih. Hah? Sabar? 1.000 wih. Jantan 500 gitu teh. Oh, kumanung etangnya. Iya Kang. Oh benten nun Kang. Entah beli waktu saya ngajak berang kali kan udah ngetang teh ahlieur. Ya. Nun Kang ya. Teh banget teh. Sakit tuh capeknya tanya. Lucu juga emang kalau yang tangga 1.000 itu gampangin aja, kayak kita binatang kaki 1.000 lah, seperti kakinya nggak 1.000, cuman kita karena malas ngitung. Si teteh tadi juga cerita kalau yang ngitung itu beda-beda, jadi ya udahlah pusing-pusing amat 1.000 gitu aja, kalau nggak percaya hitung aja sendiri gitu. Ribet amat gitu kan. Nah saya lanjutkan ini tadi ya, kenapa saya bilang ini adalah wisata yang anti macet gitu. Anti macet gampang, kalau kita kan udah cerita bahwa kata Pak Edi Junardi, di kita itu sampai kiamat juga bakal macet gitu. Jadi kita udahlah nggak usah mikirin yang macet-macet, kita kondisikan aja gimana kita pada saat melakukan perjalanan itu dalam kondisi tidak macet. Gimana caranya? Kita jangan lakukan yang seperti dilakukan orang kebanyakan gitu, gampangnya ya. Pahami itu. Jadi ketika orang lain pada kerja, sibuk kerja, kita wisata aja. Kita kan beda sendiri tuh. Saya parkir aja bertiga gitu kan, siapa tuh kelalang keliling, mana nggak ada gitu. Ada paling sedikit yang orang-orang gitu. Ya bodo amat gitu. Kita jangan lakukan seperti orang kebanyakan. Orang-orang bekerja gih aja, kita wisata gitu kan. Gitu. Coba kita lihat nih. Ini ada ininya, tulisannya itu tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah dibuatnya, program padat karya. Itu saya nggak ngerti itu apa ininya. Yang penting kita sambil olahraga, ke atasnya tangganya katanya ya 1.000. Saya udah leklok ini, daripada pusing
Kita percepat aja di sininya ya, biar teman-teman juga ngerti lah. Intinya kalau kita nggak mau seperti orang kebanyakan mendapat kemacetan lalu lintas, lakukan sesuatu aktivitas yang di luar orang kebanyakan, yang kebalikan dari orang kebanyakan. Orang-orang sibuk kerja, kita sibuk wisata gitu. Orang-orang tidur, kita kerja. Orang-orang kerja, kita tidur begitu. Perlakuannya seperti itu ya. Jadi kalau melihat orang kebanyakan tuh begitu gitu. Kalau rekan kerja ya, orang kebanyakan kita pandang kan sebagai relasi. Kecuali kalau jodoh. Jodoh itu beda. Nah, perlakuannya beda ya. Kalau untuk jodoh gitu, itu kerja kita bareng, kerjanya harus bareng. Kalau untuk jodoh ya, harus bareng gitu. Tidur bareng gitu. Bareng beda, beda, beda dengan orang kebanyakan. Kalau yang relasi itu kita tidur dia kerja, kita kerja dia tidur, ya biarin ya relasi hak masing-masing. Tapi kalau jodoh itu harus bareng dan harus apa biasanya ya? Saya pikir harusnya bareng gitu. Kerjanya bareng, tidurnya bareng kalau jodoh. Kalau Anda misalnya punya pasangan, pasangan Anda mau suami kayak mau istri, pokoknya pasangan. Ketika Anda tidur, pasangan Anda kerja. Ketika pasangan Anda kerja, Anda tidur. Nah, kemungkinan tuh saya pikir bukan jodoh, itu status aja kali. Kali. Silakan komentar. Menurut pendapat Anda gimana? Kalau menurut pendapat saya, kalau yang namanya jodoh itu harus bareng gitu. Mau kerja bareng, tidur bareng, ketawa bareng gitu. Jadi kalau ketawa itu emang saling ngerti, nangis sedih bareng gitu. Kalau satu sedih satu ketawa, bukan jodoh, gampangnya begitu. Nah kita ini terus aja ke atas ya, teman-teman bisa lihat nanti bahwa di atas itu udah dibangun tempat-tempat ini juga, tempat-tempat buat duduk-duduk santai-santai, ada tempat ada yang jualan makanan, ada love juga gitu, kayak gitulah gitu, asik juga. Lumayan. Ya bukan lumayan, nggak boleh bilang lumayan, kita anugerah ini. Kita kalau saya sih lebih senang memandang bahwa ini adalah sebuah anugerah dan bahagia banget ngelihat hal seperti ini gitu. Ada villa disewakan juga gitu, cuman rektok buat naiknya susah, nggak bisa naik mobil, kata saya ojek juga nggak ada. Nah itu yang hijau-hijau itu villa disewakan gitu. Maksud saya nggak bisa ada ojek itu ke atasnya, tapi kalau di bawah sih aman. Kalau bawa mobil juga bisa kita taruh di bawah. Cuman kalau rute perjalanannya sama ya dengan kita ke Batu Kuda. Jadi jalannya itu sekitar di bawah 3 meter. Jadi kalau papasan tuh agak susah memang, tapi bisa. Jadi mundur cari tempat yang bisa papasan gitu. Kalau di kita kan memang kebanyakan jalan ke tempat-tempat wisata itu emang kecil-kecil. Karena kan kita desainnya dulu, zaman kerajaan-kerajaan dulu, mungkin kan kita cuman bepergian tuh pakai andong paling paling luas itu ya. Kita nggak mendesain jalan kita jadi lebar. Jadi memang jalan kita seperti itu. Cuman bisa aja. Masalah kita kan bisa menyesuaikan kondisi dalam kondisi serba minim pun kita bisa tetap enjoy. Itu kelebihan kita. Kelebihan kita itu selain kita enjoy dalam kondisi apapun, survivor juga. Kita apa namanya? Bisa menyelamatkan diri. Loh kan orang-orang aja suka mengetawain kita kan. Kok ada bom aja bisa jualan cuanki, jualan siomay gitu. Di negara lain mana ada bom kan pada takut. Kalau kita mah enggak takut. Itu kelebihan kita yang harus kita maksimalkan. Kita itu survivor gitu. Dalam kondisi apapun kita bisa survive gitu. Itulah gitu. Oh iya, saya tadi pas di atas gitu setelah kita masuk ke ini ke tempat-tempat yang lagi dibangun ini si Akang ini. Itu saya ngelihat ada ini apa namanya kayak warung gitulah. Memang warung-warung makanan gitu. Cuman lihat warung itu saya jadi ingat masa kecil saya. Saya waktu kecil dulu rumah saya kayak begitu. Dari bilik, terus belum ada listrik, kemudian kalau hujan jalan becek, blok katanya. Saya dulu di Bekasi Udik, Mas. Tapi ya begitulah, kita enjoy aja terus. Kita survive aja dalam kondisi bagaimanapun, berusaha untuk survive gitu ya. Kira-kira begitu. Ya udah demikian yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi intinya bagaimana caranya supaya kita anti macet adalah kita melakukan sesuatu beraktivitas yang tidak dilakukan orang lain, tidak bersamaan lah gitu. Gitu. Kira-kira demikian yang saya sampaikan. Silahkan koreksi, jaga kesehatan. Terima kasih dan awesome.
I need time now, you I gotta go and find my way. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Got it from me, all the energy extra. When I'm facing you, couple hits to the face. I know that I need time now, you I gotta go and find my way. I do it for